bagin wala adin. Qala ghaira bagin fil mayyitah ay fi akli ay yata'adda halal ila haram wa huwa yajid anhu mandujah. Ya. Jadi selama tidak ada jalan keluar, tidak ada alternatif lain untuk memakan itu dalam keadaan darurat. Yang kedua, tidak berlebihan. Semua hal yang diharamkan selama darurat dibolehkan. Tapi ada Ustaz, dia tidak mau. Dia tidak mau untuk memakan yang haram. Dia ingin menjaga. Nah, ini disampaikan wa hakal Qurtubi an Mujahid fi qauli faman iturra ay akraha ala dzalika. Yang berikutnya apa? Kata beliau Imam Mujahid, yang dimaksud dengan keadaan darurat, dia sebenarnya tidak suka kondisi itu, tidak mau. Disuruh makan bangkai dia tidak mau, tapi karena terpaksa, nah itu mau. Itu yang dimaksud dengan keadaan darurat. Bi ghairi ikhtiyari, tanpa pilihan-pilihan bagi orang tersebut. Bisa dipahami, Pak? Pak? Apa ngawang ini? Iya. Jadi misalnya suatu saat Bapak mudik ke Jakarta, ya. Ke Jakarta tiba-tiba macet total. Nah, itu. Tiba-tiba ada sesuatu yang haram tapi dibolehkan. Nah, kondisinya berlaku seperti ini. Jangan diterus-terus tapi Pak. Seperlunya, sewajarnya. Selanjutnya masalah, baik. Jadi kesimpulannya apa? Keadaan terpaksa adalah keadaan yang diduga dapat mengakibatkan kesulitan, kematian. Makanya kan darurat. Sedang tidak menginginkannya adalah tidak memakannya. Padahal ada makanan halal yang dapat dia makan, tidak pula memakannya memenuhi keinginan seleranya. Yang dimaksud dengan tidak melampaui batas adalah tidak memakannya dalam kadar yang melebihi kebutuhan menutup rasa lapar tersebut. Jadi ada dua kondisi. Masalah, ada permasalahan ini Pak. Idza wajadal muttar maitah wa ta'amul ghair. Nah, misalnya bagaimana kalau ada seseorang mendapatkan kondisi keadaan darurat, dia mendapatkan bangkai. Tapi juga selain bangkai dia menemukan makanan, ya, menemukan makanan yang makanan itu halal, tapi tidak tahu siapa pemiliknya. Nah, ada bangkai, ada makanan halal, tapi nggak tahu punya siapa, nggak tahu milik siapa. Kira-kira Bapak milih yang mana? Yang mana Pak? Yang halal. Yang halal itu diterangkan di sini. Fa innahu la yahilu lahu akal maita bal ya'kulu ta'amul ghairi bi ghairi khilafin. Jelas kalau memang ada dua pilihan, di sini bangkai, di sini makanan, yang kemudian sekiranya ini tidak berdampak kepada potong tangan, dibolehkan kita mengambil itu. Jadi misalnya nggak ada pemiliknya, ya sudah itu yang diambil. Dengan pertimbangan apa? Wa idza akalahu wal halahadi hal yadmunu amla. Pendapat yang pertama riwayatan an Malik, thumma urada min Sunan Ibnu Majah min hadithi Syu'bah an Abi Iyas Ja'far bin Abi Wahsyah. Jadi ada satu peristiwa dalam satu hadis. Sami'tu Ibad bin Sarjhabil al-Ghabri qala asabatna aman makhmasah. Kami ini mengalami tahun yang paceklik, kemarau. Fa'ataitul Madinah, maka kemudian aku pergi ke kota Madinah. Fa'ataitu ha'iton, kemudian aku masuk ke kebun kurma. Fa'akhadtu sumbulan fa faraqtu wa akaltuhu,
Maka kemudian ada setangkai kurma. Pas paceklik kemarau ke kota Madinah lewat kebun kurma, ada setangkai pohon kurma. Kemudian aku ambil setangkai kurma itu, wa ja'altu minhu fi kisai. Setelah aku makan sebagian dari setangkai itu, aku makan, kemudian aku masukkan ke kisai. Ini kan bahasa Jawa, oke? Kisai, saku, bahasa Arab itu, iya. Makanya Arab Jawa ini, iya. Kemudian setelah dimakan setangkai itu dimakan, selebihnya ditaruh di saku. Faja'a sahibul haid. Ketika itu tiba-tiba datang pemilik kebun itu. Fadarabani wa akhadha thawbi. Kemudian aku dipukul dan bajuku yang tadi itu, kurmanya yang ada di sakunya itu dirampas. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu. Maka kemudian aku datang ke Rasulullah, aku lapor ke Rasulullah. Faqala lirrajuli. Maka kemudian berkata Rasulullah kepada laki-laki tersebut, ma'at amtahu idza kana jayan wala sayan wala alimtahu idza kana jahilan. Fulan, kamu memang punya kurma itu, tapi kamu ini enggak melihat apa? Dia itu lapar. Dia itu enggak ada kerjaan, enggak punya penghasilan. Dan kamu tidak mengajari dia bagaimana untuk mencari penghasilan. Makanya dia tidak punya keterampilan. Fa'amarahu faradda ilaihi thawbah. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah, bajunya disuruh kembalikan. Bahkan apa Pak? Diterangkan di sini, fa'amara lahu biwasakin min ta'amin aw nisfi wasak. Kemudian disuruh diberi kurma 1 wasak. 1 wasak itu sama dengan 60 sok. 60 sok itu 1 sok itu sama dengan 4 mud. 4 mud itu sama dengan 2 telapak tangan. Lumayan ini Pak. Akhirnya disuruh bawa itu. Bawa itu. Rasulullah itu dulu Pak. Kapan? Dulu. Jangan coba sekarang. Bahaya. Iya. Jangan coba. Jadi makanya ini juga Bapak ingat kisahnya Umar bin Khattab. Iya. Bagaimana Umar bin Khattab kemudian ketika ada pencuri itu malah dibebaskan. Jadi yang setangkai itu dikembalikan, malah yang punya kurma itu karena dia tidak punya simpati kepada yang mengambil itu, disuruh beri oleh Rasulullah. Ya. Disuruh beri hadiah. Ini terdapat sanadnya sahih dan juga kuat, bagus, dan banyak syawahid yang saksi yang menguatkan ini. Min dzalika haditsu Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an thamaril mu'allaq. Rasulullah pernah ditanya tentang buah yang bergantungan. Nah, faqala man asaba minhu min dihajatin bi fayhi ghaira muttakhidin khubnatan fala syai'a alai. Barang siapa yang mengambil, saya ulang Pak, mohon fokus ya, jangan salah paham, nanti saya yang salah. Jadi kalau ada yang mengambil sesuatu buah yang bergelantung min dihajatin, yang dia itu mengambil seperlunya karena bukan untuk bekal, keadaan lapar kayak tadi, dalam keadaan terpaksa, ini kata Rasulullah fala syai'a alai, maka tidak ada masalah bagi. Saya ulang, nanti jangan jadi bahaya ini. Ustaz Arif ini, wah, iya.
bahaya. Ntar lagi pohon mangga banyak yang cukul ya. Iya. Sudah ya? Iya, nanti bergelantungan. Ngomong sama temannya, salah sampean gak teko. Iku dibahas hari Rebo wingi. Lo oleh tak? Oleh. Pak, tolong Pak, itu dicoret sama spidol bawa ke saya itu Pak orangnya. Jadi orangnya ini lapar, dia nggak ada yang dimakan, kondisinya kondisi terpaksa. Ini nanti bawa mobil, seret, kaca sampingnya dibuka, seret, mangganya masuk, kacanya naik, seret, tugel langsung, halal. Hati-hati loh ya, hati-hati. Awas, ya. Ini yang bahaya. Hukum kemudian di otak-atik ya begini. Oh, saya nggak nyentuh kok. Tidak ada pemaksaan, tidak ada sentuhan. Oh, bahaya ya. Jadi dalam kondisi orangnya lapar, orangnya makanya Pak, masya Allah. Kalau kita sadari sebenarnya pemimpin yang bertanggung jawab kalau ada rakyatnya yang kelaparan, yang kesusahan. Ini contohnya. Lapor ke Rasulullah malah dikasih hadiah malah. Siapa yang ngasih hadiah? Yang punya kurma. Mentang-mentang punya kurma, ada orang ngambil kurma, langsung dirampas bajunya, dipukul, lapor, kasih dia. 6, dikasih berapa wasak tadi? Wa qala Maqatil bin Hayyan fi qouli fala ithma alai innallaha ghafurur rahim fi ma akala minat turar wa balagna wallahu a'lam. Jadi yang dimaksud tidak ada dosa baginya, Allah memaafkan. Sekali lagi memaafkan karena kondisinya apa? Darurat. Sekali lagi, darurat itu kondisi dia tidak mau. Bukan tidak suka. Kalau suka beda ya, tidak mau, kondisinya ini tidak normal. Kondisi di mana dia itu terpaksa sehingga dia melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam. Jadi kenapa ini rahasia Allah? Allah membolehkan. Annahu la yazad ala thalathi luqmin. Jadi kalau makan yang diharamkan itu ada yang berpendapat 3 kali suapan. Nah ini yang sulit ini Pak. Wis kadung ya, oh boy, eman loh. Tidak ada eman Pak, terpaksa ini. Jadi 3 suapan, 3 kali makan. Wa qala Said bin Jubair, ghafurun lima akala minal haram. Ini diampuni dari makanan-makanan yang diharamkan tadi. Rahimun idza halalahu haram fil ittirar. Ini Allah menunjukkan maha penyayangnya Allah. Ketika dalam kondisi darurat ya, itu dalam kondisi darurat makan apa yang diharamkan oleh Allah. Wa qala waqi akhbarana al-A'mas an Abi Duha, berkata kepada kami A'mas dari Abi Duha, an Masruq dari Masruq qala man iturra falam yakul wa lam yashrab thumma mata. Nah, ini poin lagi Pak. Ketika ada seseorang dia tidak mau makan dalam keadaan darurat ya. Dalam keadaan darurat dia tidak mau makan, dia tidak mau minum, thumma mata, kemudian mati. Dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Hati-hati. Kenapa? Wa hadza yaqtadi anna aqlal mayyita 'alal mutarri azima. Kenapa? Karena dia ini dalam kondisi darurat itu ketika dia makan bangkai tadi itu azimah, keharusan, terpaksa, la rukhsah. Ya. Jadi bukan bicara keringanan lagi. Ini kalau tidak makan mati ini. Qala Abu Hasan At-Tabari, berkata beliau Imam Hasan At-Tabari al-ma'ruf bil Qiyah ar-Rasi, yaitu sahabat dari Imam Ghazali dalam kitab Al-Istighal, hada huwa sahihu indana, ini yang dibenarkan untuk kami. Kal iftar lil marid,
sama ketika orang berpuasa kemudian sakit, dia disuruh membatalkan puasanya. Ada orang puasa, sudah panasnya sudah sampai 50 kira-kira. Ada Pak, panas 50. BE. Sudah ini mendesak lah gitu. Pak, batal noai. Eman mah asar. Kurang pirang menit. Tambah deket, tambah naik panasnya Pak. Mati. Pikirnya dapat surga. Ini dia sudah membahayakan diri. Makanya ada ulama berpendapat, ya saya tidak mau ada orang berpendapat, saya kalau perjalanan tidak mau rukhsah, tidak mau qasar, tidak mau saya mau sholat, adzan berhenti. Wong kita ini ya silahkan. Tapi di pendapat yang membolehkan itu, ini adalah pemberian Allah. Namanya diberi ya diambil. Pokoknya jangan dikosor semua, sudah sampai rumah kosor terus. Wah ini kan masih capek saya, kosor gitu. Ya tidak bisa. Itu pendapat yang bermacam-macam. Dalam kondisi seperti ini adalah rukhsah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana Allah itu menyampaikan Rahim, Maha Penyayang. Makanya dikiaskan kalau sampai tidak makan membuat orang itu mati, hati-hati. Sedangkan ada, itu terpaksa. Makanya tentara itu Pak ya, tentara itu ada apa Pak? Survival, ya. Ada kobra, makan kobra. Ini dia terpaksa latihan. Saya ngelihat darahnya aja sudah pusing Pak, bisa pingsan saya. Nah, itu kan perlu seperti itu dalam keadaan darurat. Dalam keadaan mendesak. Jadi dibolehkan. Kurang berapa menit? Habis. Ya. Ini pembahasan surat Al-Baqarah ayat 173. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, pembahasan surat Al-Baqarah ayat 174. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'ah sya'ni wa daraji'at fatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami rabbi banfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa salamun alaik ya Rabi'ah sya'ni wa daraji'at fatayaji ratal alami
ya Allah. Amin ya Rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna ilman ladunniya wa ilman nafi'a wa 'amalan salihan waftah qulubana wa qulubahum فتوح العارفين وجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين. Ya Allah ya Rahman, dengan barokah Al-Quran, dengan barokah majlis ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah ya Rahman, bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami, ampunilah kami dan mereka. Muliakanlah kedudukan mereka, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu ya Allah. Rahmatilah mereka, kumpulkanlah mereka bersama hamba-hambamu yang saleh dan bertakwa ya Rahman ya Rahim. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami ya Allah, ampunilah kami dan mereka, rahmatilah kami dan mereka, berilah kami kesempatan untuk berbakti dan membahagiakan mereka ya Allah. Anugerahkanlah kami dan mereka husnal khatimah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anugerahkanlah kami keturunan yang saleh salihah ya Allah, dari golongan yang mendirikan salat, menegakkan salat ya Allah ya Rahman. Jadikan keluarga kami keluarga yang barokah, sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Anugerahkanlah kami rizki yang halal, rizki yang halal, yang luas, yang barokah, yang menjadikan kami semakin bersyukur ya Allah. Apabila di antara kami saat ini menghadapi kesulitan, mudahkanlah dengan rahmat-Mu ya Allah. Berkahilah usaha kami ya Allah, ringankanlah segala kesulitan kami ya Allah. Sungguh kami hanya memohon kepada-Mu. Apabila di antara kami saat ini ya Allah menghadapi tanggungan hutang ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Berilah kami rizki untuk menyelesaikannya dengan rahmat-Mu ya Allah ya Rahman. Apabila di antara kami saat ini sedang sakit ya Allah, ringankanlah sakit kami dan mereka, angkatlah penyakit kami dan mereka ya Allah. Inilah keadaan kami, sungguh kami hanya memohon kepada-Mu ya Allah. Ijabahlah doa kami, kabulkan hajat kami dunia akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.